untuk ceramah yang pertama, yakni akan disampaikan oleh beliau Ad-Da'i ila Allah Al-Ustaz Al-Habib Abu Bakar bin Hasan bin Muhammad bin Hud Asgab. Kepada beliau waktu dihaturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. وعند ذكر أوليائه تتنزل الرحمات والبركات والنفحات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف البريات وعلى آله وأصحابه القادات. أما بعد. الأجلاء والمحترمين ساداتنا وحبائبنا ومشايخنا، خصوصا سيدي الحبيب محمد صادق ابن الحبيب حسين بن هادي الحامد. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam kesehatan yang prima dan kita senantiasa mendapat limpahan berkahnya. Dan juga pengganti beliau, putra beliau yang mewakili seluruh saudara-saudara dan keluarga besar Berani, keluarga besar Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, yaitu Al-Fadil Al-Habib Abdul Qadir bin Sadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid, serta yang lain-lainnya keluarga Al-Hawamid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Sebenarnya saya datang niatnya sekedar tabarrukan, ingin mendapat berkah dari sahibul haul. Karena sejak kecil, sejak usia kanak-kanak, saya oleh kakek saya Al-Habib Muhammad bin Hud As-Saqaf, yang diteruskan oleh ayah saya almarhumin Al-Habib Hasan, itu bisa dibilang dulu sejak kecil hampir tiap tahun tidak pernah alpa untuk datang ke Berani. Sowan careng meture acabis ke Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Dan kebetulan kakek saya ini salah satu pecinta dan orang yang dicintai oleh Al-Habib Husain. Banyak sekali tahu sejarah beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yusilul furu' bil usul. Kita yang cabang-cabangnya ini mudah-mudahan disambungkan dengan akar-akarnya yang di atas. Kemudian yang saya hormati segenap para ulama, para kiai, terutama Bapak Ki Haji Asep tadi yang sudah menyampaikan kalimat-kalimatnya, dan para kiai lainnya, para asatidzah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hafizahumullahu ta'ala jami'an, para bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI, Polri,
semuanya yang saya hormati, hadirin hadirat, para muhibbin pecinta auliya'illahi salihin. Saya melihat suasana pada siang hari ini, Masya Allah. Mungkin di tempat lain susah mau seperti ini. Di masa kayak sekarang ini enggak gampang. Tapi Masya Allah, yang enggak pernah libur itu saya lihat itu berani sama tanggul. Ya, karena penguasanya Al-Hamid semua. Al-Hamid. Tadi kata Habib Abdul Qadir ketika disampaikan manakibnya Habib Husin, bersambung ke Al-Imam Abdurrahman As-Saqaf, memang secara genetika itu Al-Hamid itu cucunya As-Segaf. Tapi kenyataannya As-Segaf kalah sama Al-Hamid. Karena gini, saya ingat ada riwayat di surga itu ada pintu. Ini nanti yang masuk pintu itu hanya Al-Hamid saja. Namanya Babul Hamad. Namanya apa? Babul Hamad, pintu Al-Hamad. Ada hadis, awwalu man yadkhulul jannata al-hamidun alladzina yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Yang pertama masuk surga nanti adalah Al-Hamid. Al-Hamid maksudnya yang orang-orang yang banyak memuji kepada Allah. Al-Hamid itu kan artinya orang yang memuji kepada Allah. Fis sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, selalu memuji Allah Ta'ala, selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu kelak mereka orang-orang yang pertama masuk surganya Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beruntung termasuk orang yang pernah melihat langsung, bertatap muka langsung, mencium langsung tangan mulia Sidi Al-Arif Billah Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Coba bayangkan para hadirin, saya kadang-kadang angen-angen. Beliau ini datang dari Hadramaut, Yaman. Yaman dari Wadi Amad, itu jauh sekali, daerah pedalaman Wadi Amad. Datang dari Wadi Amad ke Indonesia, kok bisa jebus-jebusnya masuk berani? Ini yang saya nggak sampai sekarang ini mikir. Bayangkan begitu nyampe di Berani, tidak pakai belajar bahasa Madura, beliau sudah komunikasinya dengan bahasa Madura. Pernah nggak itu dipikirkan? Dari mana beliau belajar Madura? Beliau dari Wadi Amad, dari Yaman, datang ke sini sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah, pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Mereka keturunan Sayyidina Husain Al-Husainiyun, tapi bukan dari Al-Faqihul Muqaddam, tapi dari jalur Ammul Faqih. Bagaimana mungkin mereka datang ke Indonesia, ke tanah Jawa, tanpa
belajar bahasa Jawa, melebur dengan masyarakat Jawa, bahkan berkomunikasi dengan bahasa masyarakatnya, persis seperti tradisi Allah kalau ngutus nabinya, ngutus rasulnya, mesti bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya. Begitu pula para wali Allah. Dan itu Al-Habib Husin bin Haji Al-Hamid juga begitu. Bahasa Madura, wong saya masih ingat, saya masih kecil tuh masih tahu beliau kalau bicara bahasa Madura. Tidak kalah sama orang yang asli berani. Jadi Masya Allah, berani, wa ma adraka ma berani. Kalau tidak ada Habib Husin di sini, siapa mau lihat berani? Berani ini desa terpencil, masuknya susah, jalan kaki, apalagi kalau hal begini. Ini magnetnya Habib Husin. Kalau tidak karena Habib Husin, siapa mau datang ke sini? Masya Allah, ini para hadirin magnetnya para aulia. Orang itu kalau dicintai Allah, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah, thumma nada Jibril ila ahli as-sama' faqala ya ahli as-sama' inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seseorang, Allah itu kalau sudah cinta sama satu orang, yang dipanggil pertama Jibril alaihissalam, dikasih tahu sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan bin fulan. Jadi Allah Ta'ala mencintai Habib Husin, Jibril alaihissalam dipanggil, wahai Jibril, saya mencintai hamba saya yang bernama Husin bin Hadi Al-Hamid, maka cintailah dia. Jibril pun mencintai, kemudian pengumuman kepada seluruh penduduk langit, wahai seluruh malaikat yang ada di langit, wahai seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai hambanya di bumi yang bernama fulan, fa'ahibbuhu, maka cintailah dia, sehingga seluruh penduduk langit mencintai dia. Kalau sudah begitu, summa yudha'u lahul qabulu fil ard, orang itu akan menjadi orang yang diterima di muka bumi, dimanapun dia berada, bertempat, bermukim, diterima dengan baik oleh masyarakat, diterima dengan baik oleh orang, karena Allah Ta'ala memberikan qabul fil ard dan dicintai oleh penduduk bumi. Siapa dulu yang tidak cinta dengan Habib Husin? Hidupnya khidmat untuk umat. Beliau tidak mengandalkan nasabnya. Beliau tidak memandang karena dirinya seorang Habib, seorang wali, apalagi. Tapi beliau hidupnya dihabiskan khidmat, memberi manfaat kepada umat. Betul? Tiap hari tamu keluar masuk Habib Husin gak pernah capek. Semua dilayani satu persatu hajatnya. Begitulah sebenarnya Ahlul Bait. Harusnya memang seperti itu. Ahlul Bait, keturunan Nabi, cucu Nabi, itu diciptakan untuk memberikan manfaat kepada umat. Kalau dalam urusan hati ada hadis yang sering kita dengar, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb.
Di dalam hati manusia ada segumpal daging yang kalau baik seluruh tubuh akan baik. Kalau segumpal daging itu buruk, seluruh tubuh dari atas sampai bawah akan buruk, yaitu hati. Lah hatinya umat ini adalah ahlul bait, para habaib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil ummati bid'ah idza saluhatil ummah wa idza fasadatil ummah ala wahya ahlul bait. Di umat ini ada sekelompok orang tertentu. Kalau sekelompok orang tertentu ini baik, maka umat akan baik. Kalau sekelompok umat ini rusak, maka umat akan rusak. Siapa itu? Habaib. Kalau habaibnya baik, habaibnya lurus, habaibnya ahlus sunnah wal jamaah, habaibnya berjalan di atas tariqah para leluhurnya, insya Allah nanti masyarakatnya pasti otomatis akan baik. Tapi kalau sudah habaibnya menyimpang, ahlul baitnya menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran salafnya dan leluhurnya, maka jangan harap umat ini akan menjadi baik. Jadi itu memang yang seharusnya kita teladani dari Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Terakhir para hadirin, terutama di zaman-zaman sekarang ini, zaman fitnah. Ini zaman Masya Allah, antara habaib yang satu diadu dengan habaib yang lain, antara habaib diadu domba dengan kiai, antara kiai diadu domba dengan kiai yang lain. Betul? Itu yang kita rasakan sekarang. Maka pesan saya, di zaman seperti ini kita jangan sampai lepas dari para panutan kita min ahli sunnati wal jamaah. Yang habaib pegang teguh bagaimana dulu ajaran para salaf kita minal habaib. Yang Jawa boleh ikut habaib, boleh ikut gurunya, kiai-kiainya, yang lurus-lurus diikuti. Jangan ikut yang aneh-aneh, jangan ikut yang nyeleneh-nyeleneh, jangan ikut yang bilang semua agama benar, jangan. Nanti tersesat. Ya. Jangan ikut yang aneh-aneh, ikut yang lurus-lurus. Banyak kiai-kiai kita yang lurus-lurus, banyak ulama kita, guru-guru kita yang lurus-lurus, banyak. Ikuti mereka, insya Allah selamat. Man kana jimaluh ma'uh la yakun ma'al ghair murjil. Orang yang sudah punya onta, pegang teguh kendali ontanya itu, jangan turun. Jangan turun kemudian memilih berjalan kaki. Anda melewati jalan yang terjal, banyak batu, banyak rintangan, banyak belokan, belum tentu Anda sampai ke jalan yang Anda tuju. Tapi kalau Anda tetap di atas onta Anda, yakni panutan Anda, insya Allah dengan lancar Anda akan sampai ke jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya. Maka sebagai penutup di kesempatan yang baik ini, kita mohon berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan zuriyah Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Al-Habib Shadiq dan putra-putranya, termasuk Al-Habib Abdul Qadir wa ikhwatuhu, dan seluruh asbad wa ahfad wa zuriyatil Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sehat wa afiat. Guru-guru kita, ulama-ulama kita, panutan-panutan kita, semuanya Allah panjangkan umurnya. Allah berikan sehat wal afiat zahiratan wa batinah.
bisa terus memimpin umat ini ke jalan yang benar, jalan yang lurus, ahlus sunnati wal jamaah, jalan yang diridhai Allah dan Rasulnya serta para as-salafus saleh. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak pembicara yang lain. Al-Faqir tidak bisa berlama-lama, harus tahu diri, dan tadi sudah minta izin kepada sahibul majlis setelah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan ini. Al-Faqir akan mohon izin meneruskan perjalanan. Demikian, mudah-mudahan berkah Al-Habib Husin kita bawa pulang dari tempat ini, dan keluarga kita di rumah, anak istri kita insyaallah mendapat bagian berkahnya, yang hadir maupun yang tidak hadir. Dan berkat Al-Habib Husin, berkat Majalisil Haul, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat Covid Corona, diangkat penyakit, diangkat macam-macam virus, bala, bencana dari negara Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.